Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah kalkulus lanjut. Hari ini pokok bahasan kita adalah deret aritmatika dan geometri. Deret aritmatika dan geometri ini mempunyai pola perubahan yang teratur. Ya. Untuk yang pertama adalah deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan perubahan pola dari penjumlahan. Ya. Misalnya di sini ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ya. Maka 1 ini kita anggap sebagai U1, yaitu suku pertama, 3 sebagai U2, 5 sebagai U3, dan seterusnya. Kita perhatikan tadi aritmatika merupakan perubahan penjumlahan. Ya. Maka kita perhatikan 1/3 itu perubahan penjumlahan ditambah 2. 2/5 ini juga plus 2, plus 2, plus 2. Maka kalau teratur seperti ini dan bentuknya penjumlahan, bisa dipastikan dia adalah deret aritmatika. Kemudian bisa juga dia selisih ya. Jadi di sini misalnya bukan plus 2, misalnya min 2. Maka di sini 1 menjadi min 1, min 3, dan seterusnya. Kembali lagi ke contoh soal berikut ya. Di sini U1 itu sama dengan 1. U2 kita perhatikan adalah 1 plus 1 ini adalah bilangan yang pertama. 1 plus 2. 2 ini adalah beda antara U1 ke U2, U2 dan ketiga. Kemudian U3 itu adalah 1 plus 2 kali 2. U4 itu sama dengan 1 plus 2 kali 3. Jika kita perhatikan, maka ketika U4 di sini kali 3. Ketika U3 di sini kali 2. Ketika U2 di sini berarti di sini kali 1. Maka kita dapatkan rumus bahwa untuk mencari U ke N itu sama dengan U1, tadi U1, U1-nya itu 1 ya, dia dimasukkan ke dalam rumus, suku yang pertama itu dimasukkan ke dalam rumus, ditambah beda itu adalah jarak penjumlahannya antara suku 1 ke 2, 2, dan seterusnya, kemudian dikali tadi, ketika U4 itu berarti 3, U3 berarti 2, maka berarti pengalinya adalah N-1. Ya. Jadi ini dipakai ketika kita mau mencari misalnya suku ke 100 misalnya. Kalau kita jumlahkan satu-satu kan tentu memakan waktu. Oleh karena itu kita pakai rumus ini ya. Rumus ini dapat dari mana? Dari tadi setelah diamati kita dapatkan rumus bahwa untuk mencari U100 ya berarti tinggal U1, U1-nya berapa? Tadi polanya U1, pola penjumlahan yang ini U1-nya adalah 1 tambah bedanya berapa penjumlahannya? 2 dikali N yang ditanya adalah N ke 100 dikurang 1. Ya. Tinggal dicari. Tentunya lebih mudah daripada kita harus menderetkan sampai U ke 100. Gitu. Itu deret aritmatikanya. Kemudian bagaimana cara mencari jumlah N suku pertama ya, jumlah N suku pertama itu misalnya begini. Suku pertama 1, 3, 5, 7, 9 seperti yang tadi ya. Nah, kita ingin menjumlahkan. Nah, kalau cuma 5 seperti ini tentu mudah ya. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16 tambah 9 berarti 25. Tentu mudah. Nah, bagaimana cara mencarinya dengan rumus? Maka kita cari bagaimana cara mencari. Jadi awal rumus ini didapat itu adalah ketika anak usia SD ya disuruh oleh gurunya mencari jumlah 100 suku pertama. Berarti kalau 100 suku pertama adalah
1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, ini baru 5 ya. Kemudian 6-nya berarti 11 dan sampai suku ke 100. Tentunya itu sangat memakan waktu ya. Dan ada seorang anak yang sangat pintar ya, yang bernama Gauss ya. Gauss ini juga merupakan salah satu tokoh matematika ya. Itu dia memakai caranya ditemukan sendiri. Jadi dia dia tambah dulu ya jumlah, misalnya nih kalau ini kan 5 ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini adalah suku kelima. Ya, jadi kalau S4 berarti cuma 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kalau S5 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kalau S6 berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya itu dibalik ya. Jadi kalau ini 1, 3, 5, 7, 9, ini dibalik yaitu 9, 7, 5, 3, 1. Maka setelah dibalik, hasilnya kita jumlahkan itu 1 tambah 9 itu semuanya 10 ya, semuanya 10. Jadi suku pertama dengan suku terakhir ya kalau dijumlahkan ya ternyata ya sama dengan yang berikut-berikutnya gitu ya. Nah, S5 tambah S5 yaitu 2S5. Kemudian 2S5 ini ternyata berarti kan sama dengan 10-nya sama ya, 10-nya sama itu ada 5, 10 kali 5. Maka S5 adalah 10 kali 5 dibagi 2 ya, sama dengan 25. Nah, bagaimana kalau sukunya banyak ya? Oleh karena itu kan perlu rumus ya. Dari sini coba kita jabarkan ya tadi bahwa 1, 3, 5, 7 adalah U1, U2, U3 sampai U ke N. Ya. Kemudian dan sebaliknya berarti dari dibalik kan. Jadi berarti UN tambah UN-1, UN-2 sampai U1. Tuh, dibalik. Nah, maka kalau kita jumlahkan ya, itu kan sebenarnya sama aja. U1 plus UN itu sama dengan U2 plus UN-1 gitu ya. Itu semuanya sama jumlahnya yaitu U1 plus UN. Sebanyak N yang dicari. Ya, berarti jadinya U1 plus UN kali N. Sama dengan SN tambah SN yaitu 2SN. Maka SN itu sendiri adalah U1 plus UN dikali N per 2. Maka kalau kita ditanya berapa jumlah 100 suku pertama ya, tidak perlu dijabarkan lagi sampai 100 ya. Hanya cukup dimasukkan berarti 100, N-nya itu 100 ya, berarti jumlah suku N suku pertama, kalau N-nya ditanya 100 berarti 100 per 2 dikali U1-nya berapa? U1-nya 1 ditambah UN. U100 berarti ya. Nah, tinggal nanti dicari, dikeluarkan U100-nya itu dari sini ya. Dapatkan dari sini, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus SN ini. Gitu ya. Nah, tadi adalah deret aritmatika. Berikutnya adalah deret geometri. Nah, kalau deret geometri itu yang berubah adalah secara perkalian. Ya. Nanti dia mainnya di luas dan volume. Karena luas dan volume itu kan tidak pakai penjumlahan. Dia pakai perkalian. Nah, kita perhatikan deretnya misalnya 1, 2, maka ini kita perhatikan deretnya pakai deret apa gitu ya. Ternyata perubahannya 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 itu adalah perkalian ya. Dikali 2, dikali 2, dikali 2 gitu. Maka kalau perubahan yang memakai perkalian bisa dipastikan dia adalah deret geometri. Ya. Kemudian seperti tadi aritmatika, kita perhatikan bahwa U1-nya tetap dia 1, U2-nya itu 1 dikali 2. Ya, perhatikan faktor pengalinya berapa? U3 sama dengan 1 kali 2 pangkat 2.
U4 1 kali 2 pangkat 3. Nah tadi, kalau 3 ininya 4, kalau ininya 3 ininya 2. Maka didapatkan rumus ya bahwa UN itu sama dengan U ya dikali R ini adalah rasio. Jadi UN adalah U1 tetap suku pertamanya, kemudian dikali rasio adalah faktor pengalinya tadi, dipangkatkan dengan N-1. Ya karena tadi 4 ini 3 ini 2. Maka mencari UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Sekarang bagaimana cara mencari jumlah N suku pertama deret geometri? Ya, N suku pertama deret geometri. Ya, di sini tadi kalau dijumlahkan secara manual bisa saja kalau sedikit, tapi kan kalau sampai 100 sampai 1213 misalnya tentu akan memakan waktu. Oleh karena itu kita cari lagi cara mencari rumusnya ya. Di sini pertama tadi S5 berarti jumlah 5 suku pertama ya, kita jumlahkan 1 2 4 8 16 dengan kemudian S5-nya dikali rasionya adalah 2 tadi ya. Maka 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8, 16, 32. Maka sekarang kita jumlahkan dari bawah ke atas ya. Jadi 2 kurang 1 berapa? 4 kurang 2 berapa gitu ya. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya hilang ya, karena 2 kali kurang 2 kan habis, 4 kurang 4 habis ya. Hanya tinggal yang terakhir dan pertama. Maka S5-nya ya 2S2 dikurang S5 kan tinggal S5. S5-nya adalah 32 dikurang 1 gitu ya. Nah, itu kalau kita cari secara manual. Sekarang dari pengamatan rumus tadi ya, dari pengamatan soal tadi kita cari nih bagaimana cara mencari rumus supaya didapatkan jumlah suku ke N tanpa harus menjabarkan satu persatu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tadi yang pertama adalah 1 ditambah U1 ditambah U1 kali rasio ya. Pasti semuanya ini U1 U1 U1. Hanya kemudian dikali rasionya. Kalau yang pertama kan belum rasio ya. Yang kedua kali R, ketiga kali R pangkat 2, keempat kali R pangkat 3, kelima R pangkat 4 dan seterusnya sampai suku ke N yaitu U1 dikali R pangkat N-1. Kemudian sama tadi ya, ini dia dikali rasio, maka di sini juga dikali rasio ya. Dikali rasionya yaitu ini dikali R. Maka U1 dikali R berarti U1R, U1R dikali R berarti U1R kuadrat ini maksudnya. Kemudian U1R pangkat 3 ditambah dan seterusnya ya, jadi U1R pangkat N. Maka kalau kita jumlahkan ya, sebenarnya U1 tambah U1 dikurangi ya, ini dengan pengurangan ya. U1 dikurangi U1 pangkat R itu akan sama dengan U1 pangkat R dikurangi U1 pangkat R kuadrat gitu ya. Sama semuanya. Ini kan R-nya 2, ini R-nya 3 ya. Maka akan didapatkan hasil yaitu U1 dikurangi U1R pangkat N sama dengan Sn dikurang R kali Sn. Ya. Kemudian di sini karena sama-sama mengandung U1, U1-nya dikeluarkan ya. Jadinya U1 dikali 1 min R pangkat N sama dengan Sn kali R min 1. Maka mencari Sn itu berarti U kali 1
min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. Demikian, nanti kita perdalam lagi dengan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.